Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri, saya dari semester 7A. Di video kali ini kita akan membahas ataupun mencoba identifikasi dari mata kuliah HMT hijauan makan ternak. Di sini untuk identifikasi sendiri kita menggunakan ada dua jenis tanaman Gramineae dan dua jenis tanaman Leguminosa sebagai pakan ternak. Untuk yang pertama kita yaitu Gramineae terlebih dahulu. Untuk Gramineae yang pertama itu kita menggunakan rumput ordot seperti ini. Contoh ordotnya, untuk identifikasinya kita akan melanjutkan videonya setelah ini. Ini tanaman yang pertama. Untuk tanaman yang kedua yaitu tanaman ataupun Gramineae jenis Meksiko. Dan yang tahap berikutnya yaitu kita akan coba identifikasi ataupun menunjukkan jenis Leguminosa, yaitu ada dua jenis juga. Yang pertama jenis Leguminosa Indigofera sendiri ada dua jenis ataupun dua bentuk daun ya, ada yang halus sama yang kasar ini. Sedangkan yang halus ini sedaun seperti lalu. Untuk yang Leguminosa yang kedua yaitu yang kita gunakan yaitu jenis tanaman ataupun Leguminosa gamal. Nah, oke, untuk yang lebih lanjut kita akan coba identifikasi ke tempat ataupun di bentuk tanaman yang masih utuh di pohonnya. Mari kita lihat. Oke, untuk yang pertama kita melakukan identifikasi pada rumput atau Gramineae jenis ordot. Kita mulai dari bagian akar pada rumput ini yaitu akar serabut ya, batang lurus, meruas-ruas batangnya seperti batang tebu, tapi ini tidak terlalu besar seperti batang tebu, kecil. Pada batang memiliki tekstur agak keras tapi tidak terlalu keras seperti batang pada rumput gajah. Untuk ordot sendiri memiliki daun yang lurus sejajar, tinggi maksimal pada rumput ordot yaitu 1 meter. Kalau di sini terdapat biji halus di bagian pangkal daun, tapi tidak selebat pada rumput-rumput lain yang lebih seperti rumput Meksiko. Daunnya bijinya agak kasar. Untuk ordot sendiri digunakan sebagai pakan ternak karena produksi daun yang dihasilkan oleh rumput ini cukup maksimal, dan 1 hektar bisa mencapai beberapa ton lebih dari rumput lain, dan juga cara pembudidayaannya lebih mudah dari yang lain. Di samping itu, penanaman rumput ini lebih disukai peternak daripada rumput lain karena produktivitas yang tinggi. Dan sekarang sudah ada beberapa yang menggunakan fermentasi ataupun silase high untuk pakan kelinci dari rumput ini, sehingga menambah nilai gizi pada rumput yang akan diberikan kepada ternak. Pada rumput tanaman ini, rumput ini itu akar serabut sama seperti ini, ordot, batang daun seperti daun tebu,
namun bedanya bentuknya. Jika rumput odot bentuk batangnya bulat seperti rumput gajah namun lebih lunak, sedangkan rumput Meksiko ini lebih keras dan juga pipih. Untuk produktivitas kemungkinan lebih baik rumput odot karena lebih mudah dibudidayakan daripada rumput ini, dan juga produktivitas banyaknya daun, lebih banyak rumput odot dan juga lebih disukai oleh ternak. Dengan rumput ini tekstur daunnya lebih kasar daripada rumput odot, dan juga memiliki tulang belakang yang cukup keras. Nah, seperti ini. Oke, tentang tanaman leguminosa yang kedua yaitu kita menggunakan tanaman gamal sebagai pakan. Kita mulai dari akar, batang, dan daun. Untuk akar sendiri pada tanaman gamal yaitu akar tunjang, batang sama seperti indigo vera, berbatang kokoh besar. Untuk daun sendiri hampir sama dengan indigo vera, perbedaannya yaitu pada daun yang cukup lebar, daun gamal lebih lebar daripada indigo vera, dan juga kandungan lignin pada tanaman gamal sendiri lebih tinggi daripada indigo vera. Ada beberapa situs yang menyebutkan bahwa tanaman gamal jika diolah lebih lanjut dapat digunakan sebagai obat skabies pada ternak seperti kambing, domba, dan kelinci. Untuk pengolahannya berbeda lagi ya, butuh pengolahan yang lebih lanjut. Untuk produktivitas daun gamal lebih rendah daripada daun indigo vera, maka yang lebih disarankan di video ini lebih disarankan penanaman ataupun pembudidayaan indigo vera sebagai pakan ternak yang digunakan. Untuk budidayanya juga lebih mudah pada indigo vera karena indigo vera sangat banyak atau familiar di mana-mana pun ada. Namun pada indigo vera terdapat ada dua jenis indigo vera yang pernah saya dengar, yaitu ada yang daunnya lebih halus dan juga ada yang daunnya lebih besar daripada indigo vera yang halus. Sedangkan indigo vera yang halus itu daunnya seperti daun petai yang cukup kecil-kecil dan lebih rimbun daripada yang indigo vera yang agak besar daunnya. Ini tanaman gamal sendiri produktivitas daunnya lebih sedikit daripada indigo vera, dan kualitas pembukaan lebih baik indigo vera daripada gamal, sehingga lebih disarankan untuk pembudidayaan menggunakan tanaman ataupun leguminosa indigo vera. Juga tidak terlalu berbahaya pemberiannya kepada ternak menggunakan tanaman gamal. Untuk tanaman leguminosa, pertama kita menggunakan mitigasi rumput legume jenis indigo vera. Akar sendiri dari akar tunjang yang besar, batangnya kokoh besar dan banyak dahannya ataupun cabang-cabang pada tanaman ini. Lihat batangnya, lihat. Nah, untuk daun sendiri memiliki daun yang unik ya, seperti daun apa sini pada tangkai daun yang menempel di batang ataupun rantingnya memiliki daun yang berhadap-hadapan dengan lainnya seperti ini.
tanaman leguminosa ini, Indigofera ini memiliki kandungan lignin yang rendah sehingga diberikan kepada ternak tidak terlalu berbahaya seperti tanaman lain atau leguminosa lainnya yang memiliki kandungan lignin yang cukup tinggi yang bisa membuat ternak keracunan karena lignin tersebut zat lignin sendiri yaitu zat pengikat yang cukup berbahaya. Untuk daun bisa dijelaskan tadi, untuk batangnya hijau hampir sama dengan gamal, namun gamal untuk batangnya warnanya berbeda, dahannya berbeda warnanya. Untuk bunga Indigofera sendiri memiliki bunga seperti ini, akan muncul bunga berwarna merah nantinya akan menjadi buah, menjadi biji yang bisa kita budidayakan ataupun kita semaikan untuk penanaman berikutnya. Tanaman Indigofera sendiri jika ditanam dengan produktivitas tertinggi, bukan tertinggi tapi ya cukup tinggi, di dalam 1 hektar bisa menghasilkan 50 ton per tahun sebagai pakan ternak. Selain untuk pakan ternak ruminansia, Indigofera juga bisa diberikan kepada ternak unggas seperti bebek dan ayam. Di kampus sendiri kita pernah mencoba atau memberikannya kepada ternak itik, dan itik sangat suka terhadap mengkonsumsi daun Indigofera tersebut.